Calon Bupati Wali Kota Gubernur ini mengacu pada rencana pembangunan. Selamat siang pada teman-teman semua yang setia mengikuti acara ulang tahun MPR yang ke-75 walaupun ini hari Sabtu dan biasanya saya tahu kawan-kawan olahraga sepedahan ya, tapi hari ini masuk kantor. Ya, pertama-tama dalam peringatan 75 tahun MPR ini kami telah melakukan review sekaligus juga refleksi tentang kerja-kerja MPR ke depan sebagai rumah kebangsaan. Kami juga mempunyai keinginan kuat untuk mengambil peran dalam kancah dunia internasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita, di mana tadi kita gagas tentang berdirinya Majelis Syuro sedunia dalam hal menjaga perdamaian dunia dan ketertiban dunia terkait dengan bahwa penjajahan dalam bentuk apapun di muka bumi ini harus disingkirkan, harus diperangi dan harus dihentikan. Yang kedua, kami juga mempunyai keinginan kuat bahwa dalam periode kami ini setidaknya tahun depan kita akan membangun museum MPR atau museum konstitusi yang sudah beberapa kali tertunda pada periode-periode yang lalu. Insya Allah kita bisa mewujudkannya dalam periode ini dan tempatnya di Gedung Nusantara 4 ini. Yang berikutnya adalah kita ingin lebih menekankan kepada para bupati, wali kota, gubernur yang akan berkonsultasi pada Desember yang akan datang juga harus memiliki pemahaman dalam visi misinya nanti bahwa pembangunan Indonesia ini tidak sepenggal-penggal, bukan seperti negara bagian, tapi sebagai negara yang terintegrasi. Makanya dalam visi misi itu kita ingin para calon bupati wali kota gubernur ini mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah pemerintah pusat. Kemudian juga harus memiliki semangat dan substansi daripada nilai-nilai Pancasila, plus bagaimana mereka juga menjaga kebinekaan dan menjaga NKRI dalam visi misinya itu kalau mereka terpilih menjadi bupati, gubernur, wali kota 5 tahun mendatang. Agar apa? Agar visi misi ini sejalan. Karena ada kecenderungan sekarang ini para calon itu tidak sendiri membuat visi misinya. Nah, kita dorong agar para calon ini juga menghayati visi misi yang dia buat. Kira-kira itulah gambaran yang kita inginkan. Kemudian ada beberapa hal lagi, kita juga akan meneruskan kembali kunjungan atau safari silaturahmi kebangsaan kita yang kemarin sebelum COVID kita sudah lakukan untuk mencari masukan, untuk mendapatkan pandangan, untuk mendapatkan wacana tentang bagaimana rekomendasi yang menjadi tugas kewajiban kami untuk mewujudkannya
dari periode yang lalu. Misalnya pentingnya dihadirkan kembali pokok-pokok haluan negara. Kemudian melakukan kajian atas sistem konstitusi yang cocok dengan, yang sesuai dengan kemajuan zaman, yang sesuai dengan kemajuan yang sedang dihadapi atau diperoleh oleh masyarakat masa kini. Jadi mengkaji sistem hukum, sistem konstitusi ya, sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kondisi kekinian. Kemudian juga kita akan melakukan safari sekaligus juga menyampaikan pandangan-pandangan dan menjelaskan kepada para tokoh dari mulai partai politik, keagamaan, organisasi kemasyarakatan yang lain, bahwa kita harus satu pandangan, satu sikap, dan satu tindakan. Tidak saja ketika kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai bangsa satu sikap dalam menghadapi situasi pasca pandemi ini. Pasti akan ada situasi-situasi krisis pangan misalnya, situasi krisis ekonomi misalnya, dan lain-lain. Yang lebih penting kita sadarkan adalah bahwa sebagai bangsa dan sebagai rakyat Indonesia yang kita jaga adalah bagaimana keberlangsungan bangsa kita ini dikelola dengan baik agar tidak ada gejolak pasca pandemi, walaupun tantangannya begitu berat ke depan. Kita sudah akui bahwa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam menghadapi situasi ini dan mempersiapkannya pasca situasi ini mereda. Misalnya dengan melakukan penyiapan vaksin yang mudah-mudahan akhir tahun ini dan tahun depan sudah bisa didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga kita bisa sehat kembali dan bisa bekerja normal kembali, melakukan recovery ekonomi dan recovery sosial politik agar terbangun situasi yang kondusif dan rakyat kita tidak lagi bertambah jumlah PHK-nya maupun angka kemiskinannya. Itu jadi tanggung jawab kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada dari kawan-kawan pimpinan yang ingin menambahkan, saya silakan Pak Jazilul. Silakan.